Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Natasha dengan NIM 2024 0101 03010. Saya akan memaparkan materi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah serangkaian tindakan dan respons yang diperlihatkan oleh seseorang seperti bertindak, berpikir, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Ini meliputi persepsi, kepribadian, emosi, dan sikap yang secara langsung memengaruhi produktivitas, kepuasan kerja, dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Adapun persepsi, interpretasi terhadap situasi dan informasi, kepribadian, karakteristik unik setiap individu, emosi dan sikap, respons efektif terhadap pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu itu yang pertama ada kepribadian, di mana kepribadian itu meliputi ekstrovert, introvert, dan stabilitas emosi memengaruhi cara berinteraksi dengan rekan kerja. Yang kedua itu ada motivasi, di mana kita membutuhkan dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga itu ada persepsi, cara unik setiap orang menafsirkan informasi dan situasi di tempat kerja. Dan yang terakhir ada lingkungan organisasi, di mana meliputi budaya, aturan, sistem reward, dan kepemimpinan membentuk pola pikir karyawan. Ada perbedaan individual dan implikasi. Setiap individu membawa kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman yang unik. Perbedaan ini bukanlah hambatan, melainkan aset berharga yang menuntut kerja sama strategis untuk mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Introvert unggul dalam analisis mendalam dan pekerjaan fokus. Ekstrovert kuat dalam komunikasi dan membangun hubungan. Terstruktur, perencanaan dan eksekusi sistematis. Adapun kreatif, inovasi dan pemikiran out of the box. Selanjutnya itu dampak perilaku individu terhadap kinerja tim. Yang pertama itu ada dampak positif, meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, loyalitas karyawan, dan inovasi berkelanjutan. Yang kedua itu dampak negatif, di mana konflik dan stres yang tidak dikelola menurunkan performa dan merusak dinamika tim. Dan yang ketiga ada solusi. Kita membutuhkan dukungan sosial, teknologi, dan lingkungan inklusif memfasilitasi adaptasi dan kolaborasi. Adapun pendekatan memahami perilaku individu itu yang pertama pendekatan kognitif, di mana perilaku sebagai respons terhadap rangsangan yang memproseskan informasi. Dan yang kedua itu pendekatan psikologis, di mana kita memahami kepribadian, sikap, motivasi, dan kebutuhan emosional individu. Dan yang terakhir itu pendekatan sosial, menganalisis pengaruh, norma, budaya, dan dinamika kelompok dan organisasi. Pemimpin yang memahami karakter dan kekuatan setiap anggota dapat menempatkan mereka di posisi yang tepat, memaksimalkan potensi, dan membangun tim yang kohesif dan produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.